Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Muhammadiyah dipimpin doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan ini. Hadir semua hari ini? Jadi untuk lebih jelas itu akan saya Isa Al-Husna, Badrul Husna, Dara Ikrimah, Faidatun Syakira, Hizbullah. Ibu. Alhamdulillah ya, berarti hadir semua hari ini ya. Apa sudah siap untuk kita belajar? Sudah siap, tolong duduk yang rapi, yang sopan. Sudah siap, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu hikmah dan manfaat pengurusan desa. Jadi sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu akan mengulangi sedikit materi minggu yang lalu tentang mengkafani jenazah. Masih ingat kan bahan-bahan yang dipersiapkan untuk mengkafani jenazah? Apa saja? Tapi masih ingat ya? Baik, sekarang kita
Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Cepat atau lambat pasti akan datang. Semua makhluk hidup akan merasakan mati. Tidak ada seorang pun, baik kaya, miskin, berpangkat atau orang biasa, tua, muda maupun yang siap atau tidak siap, semuanya akan menjemput kematian. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185 yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi ibaratnya kita di dunia ini hanya tempat singgahan, ibarat orang yang merantau, suatu saat akan pulang ke asalnya. Nah, ada beberapa langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi, yaitu sebagai berikut: segera memejamkan matanya, yang kedua, melenturkan persendiannya jenazah, yang ketiga, menangkal pakaian dan perhiasannya, yang keempat, membetulkan letak anggota tubuhnya, yang kelima, menyelenggarakan pemusahan jenazah, dan yang keenam, membayarkan utang-utang yang mungkin semasa dunia dia ada utang dengan tetangga ataupun kerabatnya. Selanjutnya, mengurus jenazah meliputi 4 kegiatan. Yang pertama, memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Nah, memandikan, cara jenazah dimandikan adalah yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, cukup umur, terus tidak membicarakan tentang aib-aib dari seorang jenazah. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain, yang pertama tempat mandi, yang kedua air bersih lagi menyucikan, yang ketiga air bidara, terus sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, dan air kapur barus. Selanjutnya, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan dan tertutup. Jadi jangan sampai terlihat oleh orang banyak. Nah, yang kedua, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan bersih, dan disunahkan mencampur dengan daun bidara atau larutan kapur barus. Yang ketiga, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Disunatkan 3 kali atau lebih. Dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Selanjutnya, bersihkan giginya, lubang hidungnya, lubang telinganya, celah ketiaknya, celah jarinya, tangan dan kaki serta rambutnya. Terus membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut, dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Selanjutnya, mewudukkan jenazah sebagaimana wuduk akan salat setelah semuanya bersih. Terakhir, disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Selanjutnya, mengafani. Mengafani jenazah adalah membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hal-hal yang disunahkan dalam mengafani jenazah. Yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Terus jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan 5
5 lapis. Kemudian hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Tata cara mengkafani jenazah. Jenazah laki-laki bentangkan kain kafan sehelai demi helai, yang paling bawah lebih besar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Terus angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur. Bagaimana? Sudah ditonton semua videonya? Sudah. Menarik tidak? Menarik. Tapi sudah jelas ya? Sudah. Jadi kalau sudah jelas, ibu akan kasih tugas kelompok ya, nanti akan dipresentasi ke depan tiap-tiap kelompok ya. Ini ya tugasnya. Setiap kelompok sudah ada tugasnya, sekarang dikerjakan bersama-sama ya. Baik, bekerja sama satu sama yang lain. Tugasnya udah ibu kasih, tolong kalian kerjakan menggunakan alat-alat peraga ya, sesuai dipahami dengan adanya alat-alat peraga, jadi kita sudah tahu ini namanya dan ini apa dan apa. Kakak sudah siap diskusinya? Sudah siap. Kelompok mana yang mau mempresentasikan yang pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu tentang mengingatkan kepada manusia akan kematian. Baiklah, manusia yang merupakan kematian akan mendorongnya enggan untuk beramal saleh, seperti enggan melakukan salat tepat waktu, enggan berinfak, malas belajar, malas membaca Al-Quran, selalu berkata buruk, berani kepada guru, berbuat tidak baik terhadap teman, dan durhaka terhadap orang tua atau sejenisnya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka membawakan kebaikan, maka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah sesungguhnya datang dari sisi Allah. Maka mereka orang-orang itu orang munafik. Maka yang tidak memahami kebenaran seperti itu. Surah An-Nisa ayat 4-5. Sekian presentasi materi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Kematian disebut dengan ajal. Apa makna dari ajal? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, jawaban dari kami adalah, menurut kelompok kami, ajal manusia adalah akhir dari kehidupan seseorang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penegasan bahwa kehidupan di dunia itu hanya sementara dan merupakan ladang amal ibadah bagi seseorang muslim yang taat kepada Allah adalah suatu dari sekian banyak hal yang dapat melucut diri untuk senantiasa beramal saleh. Kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi akan memicu setiap muslim untuk selalu mengikuti seruan iman dan menjauhkan diri dari rayuan nafsu syaitan. Sebuah iman akan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan. Jenazah kepada setan datang musibah dan kesejahteraan. Nafsu setan merupakan musuh manusia yang harus senantiasa dijauhi supaya kita mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Quran ayat Al-Quran Al-A'la 87 ayat 8. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah penjelasan kelompok 2 tadi, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kalian. Pertanyaannya adalah, sebutkan bekal apa yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ajal sudah dijemput. Sekian pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, amal yang akan dibawa setelah ajal menjemput kita, yang pertama yaitu ada amal saleh, yang kedua sedekah jariah, yang ketiga doa dari anak yang saleh dan ilmu yang bermanfaat. Baik, itu saja. Apakah sudah diterima? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nanti semua sudah dipresentasikan dari kelompok 1, kelompok 2. Jadi sudah jelas ya? Sudah. Kalau sudah jelas, Ibu akan memperjelaskan sedikit lagi tentang materi kita, yaitu hikmah dan manfaat pengurusan jenazah. Jadi hikmah dari pelaksanaan pengurusan jenazah yang pertama, mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengingatkan kepada manusia akan kematian. Yang ketiga,